Bab 146. Ingat apa kata Rangga, kamu harus menginap di rumah mama atau papa, kalau tidak, papamu akan membuatkan pos satpam di depan rumahmu. Ancam Lanita. Iya, besok aku ke sana. Lagian di sini ada Kak Sofi, tetangga sebelah rumah. Tadinya mau masak-masak dan nginap di rumahnya tapi malam ini hujannya gede banget, Ma. Sahut Dora. Mama nggak mau tahu, kamu harus ke sini besok. Atau malam ini juga dijemput jauh hari. Besok deh aku ke rumah. Sekarang hujan deras banget. Lagian aku ngantuk. Sahut Dora sembari menguap. Ya sudah kalau begitu. Jangan lupa kunci semua pintu dan jendela ya, sayang. Iya, Ma. Panggilan diakhiri. Dora bangkit dari kasur hendak menutup jendela kamar. Tapi samar-samar di rumah kosong dia melihat lampu yang menyala di salah satu ruangan. Isadora mengernyit sambil menegaskan pandangan karena terhalang cucuran air hujan. Itu ada lampu yang nyala. Apa pantulan sinar lampu dari rumah seberang? Gumam Dora. Iya lampunya nyala. Lampu atau cahaya apa itu? Iya. Kenapa bergoyang-goyang? Senter. Lilin. Petir pun menggelegar, Dora terkejut dan spontan menutup jendela kamar. Dia segera naik ke atas tempat tidur dan menarik selimut serta mematikan pendingin ruangan. Udara malam itu cukup dingin. Saat Dora hendak terpejam, dia malah jadi tak bisa tidur. Dora penasaran rumah kosong itu sudah terbiasa gelap gulita tapi kenapa malam ini ada salah satu ruangan yang bercahaya. Merasa penasaran, Dora turun. Kembali dari kasur. Disibaknya tirai jendela sedikit dan mengintip ke rumah kosong. Cahaya tadi hilang, kini semua gelap. Saat Dora hendak menutup kembali tirai, ada kerlip cahaya di salah satu kaca jendela ruangan lain di lantai 2. Cahaya itu bergoyang-goyang. Kayaknya itu senter, deh. Apa ada orang yang masuk rumah itu? Gumam Dora penasaran. Kembali petir menggelegar, Dora berjingkat cepat ke atas kasur dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Akhirnya Dora tertidur di bawah selimut. 6 jam kemudian hujan sudah mereda. Jarum jam menunjukkan jam 2 dini hari. Dora menggeliat, dia membuka mata lalu menyingkap selimut dan segera turun dari kasur menuju kamar mandi yang ada di dalam kamar. Setelah selesai dan keluar dari kamar mandi, Dora penasaran, dia mengintip ke rumah kosong dari balik tirai, kini keadaannya gelap gulita. Dora mengedikkan bahu, dia kembali tidur pulas hingga azan subuh menjelang. Namun sebetulnya Dora terkejut karena suara keras seperti benda jatuh dari rumah kosong. Tapi kali ini Dora diam saja. Hanya menajamkan pendengaran. Lalu terdengar suara azan subuh berkumandang. Jam 6 pagi Dora menegur Sofi yang sedang menyiram tanaman. Kak, semalam aku lihat rumah kosong nyala lampunya di salah satu ruangan bawah. Terus jam 2 dini hari aku intip lagi tapi semuanya gelap seperti biasa. Tadi subuh aku dengar suara benda jatuh entah apa dari arah sana. Itu rumah berapa lama sih kosongnya? Tanya Dora di pagar pembatas rumah. Sofi menoleh pada Dora. Kamu kok tahu jam 2 malam lampu di rumah kosong nggak nyala lagi? Tanya Sofi. Sebelum tidur jam 9 malam aku nutup jendela pas hujan, sekilas lihat rumah kosong kok ada kerlip lampu. Pindah-pindah nyalanya dari lantai bawah ke lantai 2. Jam 2 dini hari pas aku bangun aku intip lagi. Di jendela itu sinar lampu mati, jelas Dora lagi. Sofi mengernyit. Kamu nggak takut ngintipin rumah kosong? Tanya Sofi lagi. Agak takut sih tapi penasaran, kekeh Dora. Sudah nanti malam nginap di rumahku saja. Suamimu juga nitipin kamu sama kakak, kok. Terus itu kenapa bisa nyala lampunya, sih? Biasanya kan selalu gelap. Dora masih saja penasaran. Bisa saja itu pencuri yang pakai senter kelayapan saat hujan atau saat sepi buat ambil barang-barang di rumah kosong itu, jawab Sofi.
Memang pernah ada kejadian, iya? Tanya Dora. Sophie mengangguk. Jadi bukan hantu, kan? Kiki Dora. Sophie menghela napas keras, aku sih selalu takut lihat rumah itu. Beda sama rumahmu meski dulunya kosong, tapi kan bangunan rumahmu baru dan cerah. Semakin cerah setelah diisi olehmu. Sudah, nanti malam. Kamu nginap di rumahku, selama suamimu pergi tinggal bersamaku saja. Titah Sophie. Iya, Kak. Sahut Dora patuh. 2 malam selanjutnya Dora menginap di rumah Sophie. Awalnya Lanita memaksa Dora untuk menginap di rumahnya. Tapi setelah berkenalan dengan Sophie dan memastikan Dora ada yang menemani, Lanita tidak memaksa. Di hari keempat Rangga hendak pulang dari Turki, Dora pulang ke rumah Lani, hendak menyambut kedatangan suami tercinta. Sayang, suamimu belum menghubungimu? Tanya Lanita. Belum, Ma. Harusnya pagi ini Kak Rangga naik pesawat sesuai jadwal. Tadi malam sih masih bisa kirim pesan. Tapi barusan ponselnya nggak bisa dihubungi, jawab Dora. Lanita tampak khawatir. Dia gelisah sejak semalam. Perasaannya entah kenapa menjadi tidak enak. Semoga Rangga selamat sampai rumah. Perasaan Mama kenapa risau sejak semalam, ya? Lanita mengurut dada. Bah Rindang mana, Ma? Tanya Dora. Bah tidur. Sejak pulang dari rumah sakit Bah sudah jarang bangun, badannya jemas terus. Siang pun menjelang, masih tak ada kabar dari Rangga. Sore bahkan hingga malam satu pun keluarga Darmawangsa tak ada yang dihubungi oleh Rangga. Semua panik dan khawatir. Keesokan paginya mereka dikejutkan oleh berita yang mengatakan pesawat jeli air dengan nomor R675 telah hilang dari radar 2 jam setelah keberangkatan. Sayang, bukankah itu nomor pesawat jeli air yang ditumpangi Rangga? Lanita berkata dengan wajah pucat pasi pada Reza. Reza diam, dia masih ingat tiket pesawat yang dikirimkan Rangga kemarin. Sayang, iya kan? Suara Lanita melemah dan gemetar. Mama, panggil Dora mengetuk kamar Lani. Lanita gegas membuka pintu kamar. Ma, aku lihat di berita. Dora melihat televisi di kamar Lani yang menayangkan kabar pesawat jeli air yang tidak ada kontak sejak hilang dari radar kemarin pagi. Hingga saat ini pesawat tersebut hilang kontak. Lanita memeluk Dora. Wajah Reza pun tampak tegang. Ponselnya berdering. Wiratama meneleponnya. Dora seketika pingsan melihat berita di TV menayangkan beberapa keluarga penumpang yang mendatangi bandara sejak sore hari, menanyakan kabar pesawat jeli air R675. Reza tidak bisa masuk kerja. Dia harus segera pergi ke bandara langsung saat itu juga untuk bertanya lebih lanjut tentang keberadaan lokasi pesawat yang ditumpangi Rangga. Dora berhasil disadarkan, dia ikut bersama Reza dan Lani menuju bandara begitu pun dengan Wiratama dan Anissa. Di bandara suasana tampak riuh. Keluarga penumpang tampak sangat khawatir. Ada ibu hamil yang tegang dan terus saja menangis menunggu kabar suaminya, ada seorang suami yang gelisah karena anak dan istrinya menumpangi pesawat tersebut serta masih banyak wajah-wajah gelisah yang menunggu kabar kepastian pesawat yang hilang kontak. Namun Reza dan Tama heran tak ada nama Rangga Kusuma Darmawangsa dalam daftar penumpang pesawat jeli air R675. Padahal jelas-jelas foto tiket pesawat yang dikirimkan Rangga melalui pesan singkat adalah tiket dengan nomor pesawat tersebut. Pak, apakah Rangga nggak naik pesawat ini? Semua nama penumpang ada dalam daftar tapi nama Kak Rangga nggak ada di sana. Dora merasa tubuhnya lemas tiada taraf tapi masih ada secercah harapan karena nama Rangga tak ada dalam daftar penumpang. Tapi kenapa sampai sekarang Rangga tak bisa dihubungi? Reza benar-benar gelisah dibuatnya. Mungkin Kak Rangga masih meeting di Turki dan tidak jadi pulang kemarin. Kita tunggu saja, Pak. Dora berkata lirih,
menumbuhkan sepercik harapan bahwa Rangga memang masih ada di Turki dan baik-baik saja. Isadora menanyai orang kantor Rangga. Tidak ada yang berangkat ke Turki bersama Rangga. Rangga pergi ke Turki seorang diri. Orang kantor menghubungi perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan Rangga. Mereka sudah bertemu dan selesai membicarakan kerjasama. Bahkan pihak hotel tempat Rangga menginap memberitahu jika Rangga memang sudah check out di hari jadwal Rangga akan melakukan penerbangan ke Indonesia. Wiratama dan Reza tetap menunggu sehari hingga 2 hari lagi demi mendapat kabar dari Rangga. Tapi karena Rangga masih saja tidak berhasil dihubungi, Tama dan Reza mengutus orang-orangnya untuk segera berangkat ke Turki dan mencari tahu ada apa sebenarnya yang terjadi dengan Rangga. Entah kenapa Dora teringat Rindang. Dia mendekati Rindang yang akhir-akhir ini selalu terbaring di tempat tidur. "Bah," panggil Dora lirih. Rindang yang terpejam lemah membuka matanya. Dia tersenyum pada Dora. "Bah, apa Mbah tahu Kak Rangga ada di mana? Apa Kak Rangga masih hidup?" tanya Dora. "Rangga," desis Rindang lirih. Isadora mengangguk dengan harap-harap cemas. Rindang menatap langit-langit kamar. "Suamimu jauh. Jauh. Jauh gimana, Mbah?" "Sedang jauh." Rindang memejam lalu tak lama terdengar dengkurannya. Dora terkulai. "Bah, Kak Rangga baik-baik saja, kan?" Dora berbisik lirih. Tak ada sahutan, yang terdengar hanya dengkuran halus Rindang. "Kak Rangga sedang jauh. Di mana?" "Hanya jauh saja tapi masih ada di dunia ini, kan?" Dora bergumam lirih. Seraya memegangi jemari tangan Rindang. Cici yang melihat kesedihan Dora merasa sangat tidak tega. Dia masuk kamar Rindang. Cici memeluk Dora. Lalu membesarkan hatinya. "Yakinlah kalau Rangga baik-baik saja di sana. Teruslah berdoa." Cici mengusap punggung dan membelai rambut panjang Dora. Dora menangis tanpa air mata di pelukan Cici. Soto rumah Gendis. Gendis sibuk menata bajunya ke dalam koper. "Kamu mau kemana?" tanya Dimas. "Kita pulang sekarang ke rumah Papa Reza. Aku harus ada di dekat Isadora." Dimas menghela napas dan dia setuju dengan ucapan Gendis. "Ya Allah, baru saja kemarin kita bicarain rencana bulan madu bersama. Tapi kenapa jadi begini, sih?" Gendis membereskan barang-barangnya dengan mata sembab. Dimas ikut membantu tanpa bicara. Hatinya tak kalah risau mendengar kabar hilangnya Rangga. "Kurasa cukup, ayo," ajak Gendis. Dimas hanya menuruti apa keinginan Gendis saat itu. Gendis sahabat Dora sejak SMP, mereka teman sebangku hingga lulus SMU. Kedekatan Gendis dan Dora sudah bagaikan saudara. Terlebih kini Gendis sudah menikah dengan Dimas, anak kesayangan Reza selain anak-anaknya sendiri. Setibanya di rumah Reza, Gendis segera mencari Isadora. Dia terus saja berada di dekat Dora memberikan dukungan dan semangat agar Dora tak henti berdoa berharap Rangga baik-baik saja. Semoga orang-orang yang diutus Papa Reza dan Ayah Tama segera memberi kabar baik, Ra. "Kamu sabar, iya." Dimas pun turut prihatin melihat kesedihan Dora. Berita menghilangnya Rangga membuat keluarga Dein dan Davin sibuk menata baju-bajunya hendak menginap di rumah Reza. Rumah Reza itu seperti hotel. Aji Saka mendirikan rumah untuk Serindita dengan banyak sekali kamar, karena kelak, Aji dan Sherin ingin rumah mereka ramai oleh sanak saudara yang bisa tinggal dengan mereka. Sementara itu perusahaan Rangga segera ditangani Suzana, Nawang dan Dimas. Mereka bekerja sama mengambil alih kepemimpinan Rangga di perusahaan. Dora pun tak henti-hentinya berdoa dan bangun tengah malam, bermunajat pada Sang Halik untuk keselamatan Rangga. Mengenai pesawat Jeli Air R675, berita mengabarkan jika pesawat sudah ditemukan dan terjatuh di tepian pantai. Semua korban sudah dievakuasi dan memang tidak ada nama Rangga dalam daftar penumpang. Maka semua beranggapan Rangga masih ada di Turki.
Tapi di sana pun sudah 1 minggu mencari, orang-orang yang diutus Reza dan Tama pulang tanpa membawa hasil. Dora sudah tidak mampu menangis. Dia meminta izin Lani dan Reza untuk pulang ke rumahnya sendiri. Rangganya sedang jauh. Saat hendak pulang, Dora berpamitan pula pada Rindang. "Bah, Kak Rangga masih berada jauh dariku?" tanya Dora lirih. "Jauh tapi masih hidup, kan?" Rindang menatap Dora lekat. "Jangan berhenti mencintai suamimu." "Sudah, hanya itu saja," pesan Rindang. Dia kembali diam lalu memejam. Ingin menjerit saja Dora dan memaksa Rindang untuk mengatakan lebih banyak bagaimana kabar dan keberadaan Rangga kini. Jelas-jelas dirinya mencintai Rangga, kenapa harus diingatkan seperti itu? Kepulangan Dora pada awalnya dilarang keras oleh Reza dan Lani. Tapi Dora memaksa. Dia ingin ada di sana, di rumah tempat Rangga membelikan rumah itu untuknya dan menunggui Rangga pulang. Entah kenapa, hatinya ingin sekali pulang dan Dora meminta semua orang memberinya kebebasan untuk menyendiri. Dora sedang tak ingin ditemani siapapun. Lani dan Reza tentu saja menentang keras. Mereka bersikeras Dora tidak boleh sendirian di rumahnya. Cici dan Nawang yang pertama maju menawarkan diri untuk menemani Dora. Dora menjerit dan memekik kalau dirinya ingin sendirian saat ini. Akhirnya semua mengalah. Tapi tetap saja Reza mengutus anak buahnya untuk mengawasi rumah Dora. Bahkan Lanita menelepon Sofi dan memberitahu kondisi Dora saat ini. Sofi tentu saja terkejut bukan main. Dia dengan mantap akan menjaga Dora, bahkan berniat menginap menemani Dora di rumahnya. Singkat cerita, Dora sudah tiba di rumahnya sendiri. Untuk sementara dia berkenan diantar Lani, Cici, Gendis dan juga Dimas. Tapi Dora menyuruh mereka kembali pulang. Dia hanya ingin sendirian, meringkuk dan meratapi kepergian Rangga. Untung saja Sofi berhasil membujuk Dora. "Aku tak akan mengganggumu. Kau mau meringkuk 3 hari 3 malam di kamarmu silakan. Aku hanya akan tidur di kamarmu di lantai 2. Tidak akan mengganggumu ataupun menghiburmu," dengan kata-kata penuh semangat. "Anggap saja aku tak ada di rumah ini, oke?" bujuk Sofi. Dora menyerah mendengar ucapan Sofi. Sofi mengerti keinginan hatinya. Di kamarnya Dora segera menaikkan selimut lalu meringkuk dalam gelap. Malam pun merayap dengan dingin dan sepi. Dora mengingat kembali semua kenangannya bersama Rangga di rumah itu. 5 minggu sudah Rangga tidak berhasil dihubungi. Sofi tidak pernah menegur Dora. Tapi dia tetap menginap dan memasak untuk Dora. Sofi senang Dora selalu memakan hasil masakannya. Lanita rutin menelepon Sofi menanyakan kabar Dora. Dora memang benar-benar ingin menyepi dan menyendiri dan Sofi mengerti hal itu. Reza mentransfer sejumlah uang untuk Sofi dalam jumlah besar. Sofi tentu saja kaget. "Ini apa maksudnya, Tuan?" "Saya menemani dan memasak untuk Dora, memang benar-benar murni saya hanya ingin menemani Dora. Tidak usah begini-begini." Sofi merasa sungkan dengan jumlah uang 100 juta yang ditransfer Reza. "Itu tak seberapa. Pergunakan uang itu untuk keperluan belanja bahan-bahan masakan atau keperluan pribadimu selama menemani Dora. Harus digunakan, tidak boleh tidak," titah Reza. Sofi hanya bisa menggaruk-garuk kepala bingung. Dia belum tahu saja betapa dermawannya orang tua. Isadora. Saat Sofi sudah selesai mengurus rumah Dora dan menyiapkan memasak untuk Dora, dia segera menuju mobil yang kini diparkir di rumah Dora. "Kak Sofi," panggil Dora membuka pintu kamar. Iya sayang, kenapa?" Dora menoleh di ambang pintu masuk rumah. "Rumah kosong, ada penghuninya kah?" tanya Dora. Sofi terdiam beberapa saat. "Sepertinya iya. Tapi orangnya aneh, misterius." Dora mengernyit. "Misterius gimana? Nanti juga kamu lihat sendiri kalau keluar rumah. Tapi sebaiknya tetap di rumah kalau aku kerja. Kunci pintu dan jendela rapat-rapat.
Kita belum tahu dan belum kenal dengan orang baru itu. Pesan Sophie. Dora mengangguk patuh. Dia kembali ke kamar dan mengintip ke rumah kosong. Dora melihat siluet seorang lelaki dengan pakaian serba gelap dan penutup kepala. Lelaki itu sedang membersihkan rumput-rumput di halaman rumah kosong. Dora terus saja mengintip. Namun alangkah terkejutnya Dora saat lelaki berjubah itu menoleh secepat kilat ke jendela kamarnya. Wajah lelaki itu tampak mengerikan.